Assalamualaikum Dek, Halo. namanya siapa? Iya. Rio, kamu pernah naik sepeda nggak? Sepedanya roda berapa? Roda dua kan ada roda satu ya, roda dua, roda tiga kan ya, roda empat juga ada. Oke, kamu paling jauh kemana naik sepeda? Ke Monas. Dari mana? Bermis ya? Jauh juga ya. Aku boleh tanya soal sejarah nggak? Oh, ada El Rafif nih. El, aku mau tanya-tanya sejarah boleh nggak? Boleh, Pak? Bagaimana sejarah terkait dengan Indonesia? Wow. Waduh. Wow, terkait dengan Indonesia nih, Pak. Ah, Mungkin pertempuran Surabaya mau? boleh, boleh, boleh. Jadi yang pertama pasukan AFNE mendarat di Surabaya. Lalu bersamaan dengan pasukan NICA. Netherlands Indies Civil Administration misalnya. Oke. Nah, mereka berdua sampai di Surabaya dan membebaskan para tahanan-tahanan Belanda yang ditahan oleh Indonesia. Ya. Lalu seorang tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda Ya. di Hotel Yamato. Hmm. Dan juga tahanan-tahanan Belanda yang ditangkap di Indonesia diamin dulu di Hotel Yamato. Oke. Nah, ketika rakyat Surabaya melihat bahwa Belanda ini ada bendera Belanda berkibar, wih, ini negara kita sudah merdeka. Kenapa masih ada bendera Belanda? Apa ini? Langsung kan mereka demo ke Belanda. Kamu kenapa mengibarkan bendera Belanda? Iya. Kenapa kamu nggak setuju? Akhirnya semuanya pada ke Hotel Yamato. Ada yang bawa tangga, langsung mereka naik dan akhirnya mereka merobek. Setelah itu Merobek bendera warna apa tuh? bendera Belanda Yang warna apa? yang warnanya biru. Oke. Setelah itu lusa atau kebesokan harinya pasukan Belanda pasukan sekutu mendarat tuh. Iya. Pasukan sekutu mendarat di kota Surabaya. Yang divisi India ya, yang dipimpin oleh AWS Malabi. Terus? Dan ketika mereka sampai di sana, Ya. mereka membuat markas gitu di mana gitu. Kan rakyat Surabaya demo tuh karena bendera Belanda yang dipasang di Hotel Yamato. Lalu kan di situ kan banyak banget tuh persenjataan Jepang. Sekutu pun akhirnya mengirim surat atau apa sih yang dinamai yang dikirim dari pesawat. Selebaran lah ya. Selebaran ya. Ya selebaran kertas lah ya. Pamflet Ya benar. ya. Pamflet diturunkan dari atas pesawat, diturunkan di kota Surabaya. Pakai tentara Belanda, pasukan sekutu ini ingin perang dengan Indonesia. Rakyat ingin menyerahkan senjata-senjata Jepang lah ya. Yeah. Namun rakyat Surabaya menolak. Lalu akhirnya Jadi Inggris ingin rakyat Surabaya menyerahkan senjata-senjata rampasan dari Jepang. iya, langsung kan mereka akhirnya membuat strategi untuk mempertahankan Belanda. Dan keesokan harinya pun Belanda rakyat Surabaya mempersiapkan strategi. Lalu keesokan harinya rakyat Surabaya mengalami pertempuran di Jembatan Merah dan juga Gedung Internatio. Ketika pertempuran tersebut, sayangnya Jenderal AWS Malabi tewas dalam pertempuran tersebut. Oke. Nah, setelah tewasnya AWS Malabi, Sekutu mengeluarkan surat. Iya. Sekutu mengeluarkan suara yaitu pertama, tugas-tugas Sekutu seperti dihalangi oleh para perampok jahat yang menguasai kota Surabaya itu. Oke. Nih,
rakyat sekutu menuduh kita itu sebagai perampok-perampok yang jahat dan menguasai kota Surabaya. Padahal itu sebenarnya kita hanyalah tentara yang ingin membela negara kita sendiri, yang ingin membela kota kita, agar kota kita tidak dikuasai oleh para sekutu. Baik. Namun para sekutu ini menuduh dan juga memberi berita yang hoax kepada seluruh dunia, agar seluruh dunia bisa membantu sekutu untuk memenangkan pertempuran ini. Padahal sebenarnya enggak. Kita ini tuh dulu ya, kita nih memperjuangkan Indonesia agar Indonesia ini tetap bersatu dan teguh. Nah, setelah itu yang kedua, rakyat Surabaya harus mengeluarkan bendera putih atau tanda menyerah dan juga kasih peralatan senjata Jepang kepada pasukan sekutu. Akhirnya pamflet ini lagi-lagi ditolak oleh oleh rakyat Surabaya. Dan kebesokan harinya rakyat Surabaya menyusun strategi lagi, dan lusa tanggal 10 November 1945 yang dijatuhkan pamfletnya tanggal 9 November. Nah, rakyat Surabaya tuh bikin strategi malam hari itu juga. Kebesokan harinya pun 10 November 1945 kota Surabaya mulai tegang karena ingin melakukan pertempuran yang hebat melakukan pasukan sekutu. Maaf. Akhirnya pada pagi hari itu juga dari radio terdengar keras suara pahlawan kita yang menjadi ikon 10 November 1945, yaitu Bung Tomo. Dan rakyat Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo, dan Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya. Pekik dari perjuangan Bung Tomo adalah maju terus, pantang mundur. Karena rakyat Surabaya mendengar radio itu, mereka membakar semangatnya. Dan akhirnya pertempuran terjadi. Pasukan sekutu berhasil menguasai daerah Surabaya. Namun mereka merebutnya kembali. Bung Tomo masih mengeluarkan suaranya dari radio. Rakyat Surabaya terus membakar semangatnya. Dan akhirnya pertempuran terakhir itu di bukit pertempuran terakhir itu pun akhirnya terjadi, dan setelah itu Surabaya pun Surabaya terlepas dari pasukan sekutu. Waktu itu juga rakyat Surabaya mengatakan, dengan ini kami menang dari pasukan sekutu. Merdeka, merdeka. Allahu Akbar itu ya? Merdeka, hidup, hidup. Dan lagu ini peristiwa ini untuk mengenang peristiwa 1145 ini dibikin suatu lagu itu Surabaya Oh Surabaya. Surabaya, lagunya gimana? Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, takkan ku lupa. Surabaya, oh Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Apa ya? Pokoknya gitulah ya. Ku teringat masa yang telah lalu. Ribu hati bersatu padu. Berarti apa tadi pidato Bung Tomo itu disiarkan di beberapa radio ya? Tidak hanya sekali siaran ya? Iya. Di semua radio yang ada di Surabaya itu menyiarkan pidato beliau yang menggelegar itu. Dan juga Bung Tomo mengirimkan pesan kepada
warga-warga yang berada di Jawa Timur untuk Oke. membantu rakyat Surabaya agar mereka Aha. bisa memenangkan pertempuran ini melawan pasukan sekutu. Baik, berarti tidak hanya rakyat Surabaya yang bekerja ya, Iya, betul, betul. tapi dari rakyat Sumatera, rakyat Iya, betul. Betul. iya, iya. Kemenangan Yang ada di Surabaya, ini- jadi seluruh suku yang ada di Surabaya lah ya. betul. Di seluruh misalnya ada orang Sumatera, ada orang Jawa Barat, yang mana yang sedang ada di Surabaya, ayo ikut bertempur gitu ya. Betul. Hmm. Mau dari Bali, mau dari Jawa, Iya. mau dari Kalimantan, tetap mereka bersatu. Oke. Tidak apa, mereka tetap bersatu nih. Bersatu lalu akhirnya mereka merebut kota Surabaya dari pasukan. Baik, baik, oke deh. Baik, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, tetap memegang persatuan dan kesatuan Indonesia. Agar? Dan juga ingatlah kata Bung Tomo, maju terus pantang mundur, yang artinya janganlah menyerah. Jika kamu melakukan sesuatu namun kamu gagal, janganlah menyerah. Suatu saat nanti pasti kamu akan bisa.